Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Amalina Ayu Fahmidah dan rekan saya Purwito Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai 10 Types of Innovation atau 10 tipe inovasi yang dikembangkan oleh Dublin untuk memenuhi UTS Tugas Digital Innovative Entrepreneurship. Materi ini sangat relevan untuk memahami bahwa inovasi tidak selalu tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis dijalankan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari 10 Types of Innovation itu sendiri. 10 Types of Innovation merupakan hasil riset selama bertahun-tahun dan analisis lebih dari 2.000 inovasi sukses yang dilakukan oleh Dolphin yang mengidentifikasi bahwa inovasi bukan hanya soal produk baru, melainkan bisa terjadi pada banyak aspek dalam bisnis. 10 tipe inovasi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada configuration, yang kedua ada offering, dan yang terakhir ada experience. Untuk configuration sendiri terdiri dari profit model, network, struktur, dan proses. Untuk offering ada 2, yaitu product performance dan product system. Untuk experience ada 4, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Next, selanjutnya kita akan membahas untuk kelompok yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada configuration. Konfigurasi ini berfokus pada bagaimana perusahaan bekerja dan menghasilkan value. Untuk yang pertama yaitu profit model. Profit model ini bagaimana perusahaan menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan. Jadi inovasi di sini tidak harus menaikkan harga produk, tetapi bisa melalui model bisnis yang berbeda seperti sistem langganan, waralaba, atau diversifikasi sumber pendapatan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Untuk yang kedua itu ada network. Network yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan kolaborasi, kemitraan, dan kerjasama dengan perusahaan lain untuk menambah nilai perusahaan itu. Misalkan, perusahaan itu bekerja sama atau kolaborasi dengan perbankan, penyedia layanan digital, atau UMKM untuk memperkuat ekosistem bisnisnya. Yang ketiga dari kelompok konfigurasi yaitu ada struktur. Struktur yaitu bagaimana aset baik fisik, SDM, atau aset tak terlihat dapat terorganisir sehingga mendukung inovasi menjadi lebih efisien. Dan yang keempat yaitu ada proses. Proses di sini bagaimana proses bisnis perusahaan lebih efisien, cepat, murah, dan tetap berkualitas tanpa mengorbankan hasil. Next. Untuk selanjutnya kita bahas dari kelompok yang kedua yaitu offering atau penawaran. Di kelompok ini ada 2 yaitu produk performance dan produk sistem. Dari kelompok offering ini, inovasi ini berfokus pada apa yang ditawarkan perusahaan. Untuk produk performance sendiri, inovasi ini berupa pengembangan produk atau layanan seperti fitur baru, kualitas lebih baik, dan desain yang berbeda. Sedangkan untuk produk sistem, inovasi ini berupa menawarkan rangkaian produk atau layanan yang saling melengkapi, sehingga membuat sistem atau ekosistem yang lengkap untuk pelanggan. Jadi perusahaan tidak hanya menjual satu produk, tetapi menciptakan rangkaian produk atau layanan yang saling terhubung, sehingga membentuk satu sistem atau ekosistem yang lengkap bagi perusahaan. Next. Nah, untuk kelompok yang terakhir ada experience atau pengalaman. Jenis inovasi ini berfokus pada pengalaman pelanggan ketika menggunakan produk atau layanan dan bagaimana pelanggan terhubung dengan perusahaan. Untuk di kelompok experience sendiri itu ada 4, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Untuk yang pertama yaitu service. Service di sini berfokus pada bagaimana layanan pendukung produk seperti adanya garansi, customer service, dan layanan purna jual. Selanjutnya untuk channel. Channel berfokus bagaimana produk atau layanan ini sampai ke pelanggan.
seperti cara penjualannya, apakah secara offline, online, atau dengan alternatif lain. Jadi pada channel ini intinya menjelaskan bagaimana produk atau layanan bisa sampai ke tangan pelanggan, baik melalui toko fisik, aplikasi e-commerce, maupun saluran digital lainnya. Untuk yang selanjutnya ada brand. Brand berfokus bagaimana perusahaan membuat ciri khusus pada produk atau layanan sehingga dapat membedakan dirinya dengan perusahaan yang lain. Misalkan ada logo produk atau layanan, keeksklusifan produk atau layanan mereka, tagline atau slogan, dan baju seragam karyawan. Yang terakhir yaitu ada customer engagement. Ini berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Jadi pada customer engagement ini mencakup bagaimana pengalaman pelanggan sebelum, selama, dan sesudah menggunakan produk atau layanan. Bagaimana membangun loyalitas pelanggan yang berdampak menjadi komunitas, cara menangkap kritik dan saran, sehingga terjadi ikatan emosional antara komunitas dengan produk atau jasa. Baik, untuk yang selanjutnya ada studi kasus. Di sini kami memilih untuk membahas Indomaret mengenai 10 types of innovation-nya atau 10 tipe inovasi yang telah dimiliki oleh Indomaret. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu dari profil Indomaret. Indomaret ini mulai berdiri sejak tahun 1988 dan semakin berpengalaman mengoperasikan toko retail dengan skala besar. Tercatat sampai dengan tahun 2024, Indomaret telah mempekerjakan 190.000 pegawai dan didukung oleh 32 cabang atau 23.000 gerai Indonesia dengan omset lebih dari 100 triliun per hari. Untuk selanjutnya dari 10 Types of Innovation Indomaret ini akan dibahas oleh rekan saya kepada Mas Purvito. Kami persilakan. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi. Konfigurasi dari Indomaret, yaitu pertama profit model. Profit model adalah pada Indomaret, Indomaret memiliki model bisnis waralaba franchise dengan waralaba sebagai investasi dan operasional sebagian dialihkan ke waralaba sehingga dapat tumbuh dengan cepat tanpa harus memiliki gerai sendiri. Sementara Indomaret tetap mendapatkan margin dari distribusi, supply, brand, dan pendampingan. Selain itu, Indomaret juga memiliki sektor bisnis lain yaitu e-commerce, layanan digital atau payment, hingga F&B dan bakery. Sehingga kesimpulannya adalah Indomaret memiliki profit model yang terdiversifikasi sehingga tidak hanya tergantung pada margin retail. Kemudian dari sisi network pertama Indomaret berkolaborasi dengan berbagai bank yaitu BRI, BCA, Mandiri untuk pembayaran digital. Yang kedua, kerjasama dengan penyedia layanan digital seperti e-wallet, Dana, OVO, dan ShopeePay. Ketiga, yaitu kerjasama dengan UMKM untuk suplai produk lokal. Jadi dapat disimpulkan dalam network ini inovasinya Indomaret adalah memperluas ekosistem melalui jaringan kemitraan untuk menambah volume transaksi dan meningkatkan layanan tanpa harus mengembangkan semuanya secara sendiri. Kemudian dalam bentuk struktur, menurut kelompok kami, Indomaret belum melaksanakan inovasi, tetapi kami memberikan usulan yaitu pertama struktur bisnis. Struktur bisnis waralaba memudahkan Indomaret tumbuh di banyak daerah dengan model organisasi. Oh, maaf, yang struktur ini Indomaret memiliki inovasi yaitu memiliki struktur bisnis. Pertama itu dari struktur bisnis waralaba memudahkan Indomaret untuk tumbuh di banyak daerah dengan model organisasi dan aset disebar melalui mitra. Keunggulannya adalah dengan suplai logistik, brand, dan pelatihan serta standar operasional diatur oleh Indomaret Pusat, maka akan terjaga konsistensi terhadap layanan dan produk di semua gerai, walaupun nyatanya dimiliki banyak mitra. Terus jadi kesimpulannya adalah efisiensi operasional adalah fondasi utama keunggulan Indomaret dibandingkan dengan toko tradisional. Kemudian dari sisi proses, nah ini yang kami maksud di Indomaret belum ada inovasinya. Jadi kami memberikan usulan inovasi sebagai berikut.
yaitu mengingat begitu banyak outlet Indomaret di seluruh Indonesia, maka perlu dioptimalkan suplai, logistik, stok barang, dan distribusi agar bisa dipastikan ketersediaan produk selalu ada, terlebih di daerah terpencil. Hal ini dilakukan dengan cara pengelolaan stok otomatis yaitu replenishment berdasarkan data transaksi, kemudian dengan teknologi pengiriman barang yang terintegrasi. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi offering. Offering yaitu inovasinya dalam produk performance adalah pertama, Indomaret menyediakan paket produk bundling dalam bentuk promo hemat ataupun paket sembako. Kedua, integrasi dengan Indomaret Card, Member App, dan MyPoint. Yang ketiga, private label. Indomaret memiliki label sendiri seperti mie, roti, air, mineral, produk, dan produk rumah tangga. Sehingga dapat disebutkan dalam produk performance itu, private label meningkatkan margin dan meningkatkan keuntungan pelanggan dan menciptakan ketergantungan pelanggan terhadap brand Indomaret. Yaitu yang ketiga, produk sistem. Produk sistem yang diinovasikan oleh Indomaret adalah pertama, produk lengkap untuk kebutuhan harian berupa dari berbagai brand maupun dari private label sendiri, sehingga konsumen akan lebih fleksibel dan banyak pilihan. Yang kedua, layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, top up, pengiriman paket, e-wallet, F&B, dan bakery. Jadi disimpulkan dalam produk sistem itu inovasi Indomaret tidak hanya menjual barang, tetapi menyediakan one-stop service untuk kebutuhan masyarakat modern. Kemudian selanjutnya dalam experience, inovasi dalam service pertama, Indomaret melakukan diversifikasi layanan bukan hanya menjual barang, tetapi juga melayani layanan bayar, tagihan, top up, paket, kirim paket, dan isi pulsa. Kemudian yang kedua, kasir cepat, ramah, dan toko minimarket yang mudah untuk diakses. Yang ketiga, layanan pesan antar atau Indomaret Delivery. Jadi disimpulkan untuk dari segi servis, layanan multifungsi membuat Indomaret menjadi titik layanan publik modern, bukan hanya sekedar toko. Terus kemudian dari sisi channel, Indomaret memiliki inovasi yaitu gerai di lokasi-lokasi yang mudah dengan hunian, perumahan, dan perkantoran, apartemen, dan memiliki layanan digital melalui aplikasi Indomaret Pointku dan e-commerce via klik Indomaret sehingga mudah dijangkau. Kemudian dari sisi brand, inovasi dari Indomaret adalah sudah terkenal dengan logo dan warna toko yang khas, serta maskotnya si Domar yang membuat posisi brand kuat sebagai minimarket dengan slogan mudah dan hemat. Kampanye mudah dan hemat dan brand awareness melalui promosi besar seperti hemat beruntun, promo JSM, Jumat Sabtu Minggu. Jadi Indomaret memiliki ikon retail modern di Indonesia. Menjadi ikon retail modern di Indonesia, didukung dengan citra konsistensi layanan dan harga. Kemudian dari sisi produk performance, engagement digital meningkatkan loyalitas pelanggan dan efektivitas pemasaran berbasis data. Inovasi yang dilaksanakan oleh Indomaret dalam produk performance adalah pertama, program membership Indomaret Pointku dengan gamifikasi poin dan hadiah. Yang kedua, promo per, promo personalisasi via aplikasi dan WhatsApp. Yang ketiga, aktivasi komunitas dan program CSR. Jadi disimpulkan kampanye mudah dan murah memberikan kesan bahwa belanja di Indomaret bukan hanya soal beli barang, tapi juga kemudahan, kenyamanan, dan kepraktisan. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan untuk penutup. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa 10 types of innovation membantu kita memahami bahwa inovasi tidak harus mahal dan kompleks. Dengan mengkombinasikan beberapa tipe inovasi secara konsisten, sebuah perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing yang dapat berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.